Mengapa tak kau beri kesempatan untukku memilikinya? Mengapa juga harus kau takdirkan dia dimiliki, Mas Bara? Namaku Faiz Al-Farisi. Saat ini umurku sudah genap 22 tahun. Jatuh cinta dan mencintai buatku adalah proses belajar. Aku sering jatuh cinta pada ustazah kalem dan cerdas di pesantren, pada seorang gadis yang kutemui beberapa kali di supermarket. Tapi semua itu hanya sebatas jatuh cinta, tidak untuk kucintai. Namun Aisyah, aku jatuh cinta dan ingin mencintainya. Tapi kenapa Mas Bara juga mencintai gadis yang kucintai? Kembali ke biodata. Sebelum memilih meneruskan pendidikan di kepolisian, aku sudah lebih dahulu mengejar pendidikan di Fakultas Ekonomi selama 2 semester. Kata Mami, biar kelak jika sudah jadi sarjana, aku bisa membangun usaha mandiri seperti Mas Bara, kakak kandungku. Tapi belakangan aku dibuat pusing dengan angka-angka yang harus ku total dalam setiap mata kuliah. Alhasil, aku memutuskan mundur dan meneruskan apa yang selama ini ada dalam anganku, menjadi abdi negara. Mami menganjurkan agar aku langsung ikut tes akademi kepolisian Akpol. Tapi sayang, aku jatuh di tes psikologi kedua. Jadilah aku hanya bisa mengikuti tes bintara polisi. Bercerita tentang Mas Bara, tiada kata lain yang cocok untuknya selain spesial. Ya, dia dikaruniai wajah yang tampan, akhlak terpuji, kecerdasan di atas normal. Apa yang dilakukan selalu berhasil. Usahanya cukup maju dan berkembang di beberapa kota di wilayah Jawa ini. Bahkan sudah banyak yang membuka cabang. Sedang aku hanya polisi berpangkat bribda. Aku tak punya apa-apa selain cinta yang sampai detik ini belum ada pemiliknya. Adakah yang bersedia untuk ku cintai? Mataku membulat menatap gadis berjilbab besar di hadapanku kini. Jika bukan karena ulah Nindi, tentu aku takkan rela uang 10 jutaku tertarik dari ATM. Uang itu seharusnya kugunakan untuk membeli maharnya Aisyah. Biarlah, toh Aisyah juga sudah dinikahi Mas Bara. Siapa namamu? Tanyaku. Sok jadi detektif. Alifah, Mas Faiz. Nindi kan? Shh. Ku letakkan jari telunjuk di mulut Nindi. Jika Mas bertanya pada sahabatmu, maka yang harus menjawab sahabatmu, Ndi. Ini mekanisme dalam sidak kepolisian. Nindi menjulurkan lidahnya. Siapa namamu? Ku ulang pertanyaanku. Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap mataku sejenak, lalu kembali menunduk. Sikapnya mengingatkanku pada Aisyah. Alifah Askadina, Mas, jawabnya terbata. Berapa uang yang kamu butuhkan? Aku menolak pertanyaanku sendiri. Rasa-rasanya seperti sedang berada di ruang interogasi. Padahal gadis ini sama sekali bukan penjahat. Biarlah, kasus harus diusut tuntas. Gadis di hadapanku mulai memutar-mutar ujung jilbabnya. Sebenarnya aku tak ingin bersikap ala detektif begini pada gadis itu. Hanya saja aku ingin memastikan bahwa apa benar yang dikatakan Nindi kemarin di meja makan tentang juragan ayam itu. 10 juta, Mas. Saya janji akan kerja part-time untuk bisa segera melunasi uang yang saya pinjam itu. Aku mendengus. Benar ayah kandungmu yang berhutang pada seorang juragan ayam? Gadis itu mengangguk. Lalu
kamu mau aja dijadikan taruhan. Dia terhenyak. Udahlah mas, niatan ngasih nggak sih? Nanya mulu, kayak rentenir. Mataku seketika teralih. Dasar Nindi, apa dia nggak tahu jika masnya ini sedang berusaha mencari kebenaran? Ku tajamkan pandangan kembali pada Alifa. Gadis itu terkesiap. Ayah saya kecanduan togel mas. Beberapa minggu ini dia kalah terus hingga harus berhutang pada juragan Kasim. Ternyata saat berhutang itu ayah sedang mabuk. Jadi dia menandatangani surat persetujuan tanpa sadar. Isi surat persetujuan itu adalah apabila ayah tak mampu mengembalikan uang yang ia pinjam dalam kurun waktu sebulan, maka juragan Kasim berhak menikahi saya. Aku menelan saliva. Aneh benar kasus yang menimpa gadis itu. Kasihan. Ku hela nafas sambil mengeluarkan uang dari tas selempang. Kamu gak harus mengembalikan uang ini, ucapanku membuat gadis itu terperangah. Lakukan sesuatu untuk saya, lalu kamu terbebas dari hutang ini. Aku kembali membuatnya termangu. Mas, jangan ngaco ah. Mas beneran mau minta Alifa menikahi Mas sebagai bayarannya? Sangga Nindi yang semakin membuat sahabat di sampingnya kaget. Aku menggeleng. Tentu aku gak serendah ini kalau soal mencari istri. Saya cuma punya satu permintaan. Jika suatu ketika ibu saya mengundangmu ke rumah dan bertanya kesiapanmu untuk menikah, katakan padanya, kamu sedang tidak ingin menikah. Kamu mau meneruskan pendidikan, bekerja, membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, itu saja. Nindi dan gadis itu saling tatap-tatapan. Sebenarnya kasihan juga. Uang 10 juta melayang demi seorang gadis yang baru saja aku kenal hari ini. Tapi tak mengapalah, daripada dipaksa mami menikah dengannya, kelar dah hidup gua. Akhirnya selesai juga. Aku menggeliat, meluruskan otot-otot leher yang terasa kaku. Laporan kasus penyalahgunaan narkoba kemarin sudah rampung dan siap kuletakkan di atas meja komandan. Sekarang saatnya membeli bakso pesanan Aisyah. Sejam yang lalu dia mengirimiku pesan agar membelikannya bakso ayam. Dengan santai ku hidupkan motor besarku. Ketika hendak melaju, ponselku berbunyi. Nindi. Halo, Nin. Mas di mana? Bisa bantu aku enggak? Ku hela nafas berat. Apalagi si Nindi. Entah kenapa dari pagi kepalaku berdenyut, ditambah seharian di depan layar komputer. Rasanya sekarang malah mau baca. Ada apa sih, Nin? Mas baru kelar kerjaan nih. Berarti sedang gak sibuk kan, Mas? Nindi mau buat laporan. Bukan gak sibuk, tapi baru istirahat dari sibuk. Laporan apa? Gini loh, Mas. Dari kemarin aku coba nelpon Alifa. Ponselnya gak aktif. Hari ini pun sama. Alifa juga gak ngampus, Mas. Aku curiga terjadi sesuatu sama temanku itu. Mas bisa bantuin aku nggak ngecek keberadaan Alifa? Ogah, kurang kerjaan banget. Aku mencari-cari temannya, mungkin dia sakit atau apalah. Kenapa nggak langsung kamu samperin ke rumahnya? Nindi terdiam. Udah ya, Nin, Mas lagi buru-buru nih. Ku matikan ponsel tanpa mendengar lagi penjelasan Nindi. Udah gak sabar, kepala pengen rebah di bantal. Rumah nampak sepi. Mami mana pernah di rumah. Beliau seorang kepala sekolah, jadi biasa pulang sore atau menjelang maghrib. Di rumah hanya ada Aisyah dan Bik Mina. Dengan tak semangat,
Aku melangkah masuk. Sampai di depan kamar Aisyah. Ku ketuk pintu kamarnya perlahan. Sah, panggilku sedikit kuat. Iya, Aisyah membuka pintu. Kali ini penampilannya membuat mataku tak dapat berkedip. Dia nampak cantik, padahal Mas Bara nggak di rumah. Apa dia sengaja mau membuatku berkali-kali terpana? Ini pesananmu. Kusodorkan plastik ke hadapannya. Cuma sebungkus, tanya Aisyah, yang tak ku mengerti maksudnya. Emang kamu sanggup habisin 2 bungkus sekalian? Dia tersenyum. Aku harus mengatur irama jantungku melihat tersenyum. Maksud Aisyah, Mas Faiz gak mau bakso, kok belinya cuma 1? Aku menghela nafas. Mas gak suka bakso. Kamu mau makan di mana? Makan di bawah saja. Aisyah mematung. Mana berani dia ke bawah. Selain jam makan dan sarapan, tak pernah kulihat gadis ini keluar kamar. Harusnya jika tidak ada Mas Bara, Mamilah yang bertugas membuat Aisyah melebur di rumah ini, atau sekurang-kurangnya Nindi. Tapi kenapa mereka tak punya waktu sedikit pun untuk sekedar duduk bersama Aisyah? Yuk, Mas kawanin. Aisyah terkesiap. Buru-buru dia mengikuti langkahku. Sampai di ruang makan, ku ambil piring, sendok, dan meletakkan di atas meja. Aisyah benar-benar pemalu. Dia bahkan hanya duduk di atas kursi sambil celingak-celinguk lihat kiri kanan. Mami mana? Tanyanya lirih. Mami belum pulang dari sekolah. Sah, Mas Bara itu kan suamimu. Jadi kamu jangan malu-malu lagi di rumah ini. Anggap aja rumah sendiri. Kalau lapar, kamu tinggal ke bawah. Ambil apa saja yang kamu mau makan. Kalau bete di kamar, kamu tinggal duduk di taman belakang sambil ngasih makan ikan di kolam. Kalau bosan sendirian, kamu tinggal nyari Bik Mina untuk diajak ngobrol. Aisyah mengangguk. Iya mas, makasih ya mas. Dia kembali menakuni baksonya. Dituangkan bola-bola dari daging itu ke dalam mangkuk. Lalu dia melahap dengan berselera. Sepertinya di rumah ini hanya aku satu-satunya manusia yang tidak disegani Aisyah. Bahkan sama Bik Mina pun dia enggan bicara. Ya, mungkin karena dia masih terlalu muda. Dia baru saja tamat SMA dan seharusnya jika dia meneruskan kuliah, dia sudah duduk di semester 2 seperti Nindi. Tapi orang tuanya malah memilih menikahnya terlebih dahulu. Sah, boleh mas nanya sesuatu? Aisyah menghentikan menyendoki baksonya. Boleh mas, kamu gak pengen kuliah? Dia tersenyum. Ya pengenlah mas. Mas Bara bilang setelah nikah Aisyah boleh kok lanjut kuliah. Kalau hamil duluan gimana? Aisyah menatapku tajam. Kami belum ngapa-ngapain. Aku terhenyak mendapati kejujuran yang keluar dari mulutnya. Kok bisa? Bukannya Aisyah lagi datang bulan mas. What? Bernafas lega Aisyah masih. Emang kenapa kalau dia masih? Lah kan haram bagiku mendekatinya. Mas, boleh nanya lagi enggak? Nanya aja mas. Dari mana kamu mengenal Mas Bara? Matanya yang besar kini menatapku. Dia kembali tersenyum. Berkali-kali aku harus mengatur degup di dada kala melihatnya tersenyum. Ayah itu pelayan di restoran milik Mas Bara mas. Sebulan yang lalu Mas Bara ke rumah, entah ada keperluan apa.
Saat itu Aisyah yang mengangkat minum untuknya. Setelah itu Mas Bara jadi sering main ke rumah, dan terakhir minggu yang lalu saat dia melamar Aisyah pada ayah. Aku cuma selisih 1 bulan dengan Mas Bara, tapi Aisyah jadi miliknya. Sah, dia kembali menatapku. Mata kami bertemu sejenak. Apa kamu mencintai Mas Bara? Dia membelalak. Aku tertegun. Aku benar-benar jatuh cinta dan ingin mencintai gadis ini. Serasa ada yang mendesir dalam dada. Tubuhku seakan terdorong. Ingin sekali ku sentuh bagian berwarna kemerah-merahan yang dimiliki Aisyah. Wajahku kini semakin mendekati wajahnya. Bolehkah aku menyentuh bibirnya? Tet. Suara klakson mobil Mami membuat kami tersentak. Aisyah gelagapan. Dia meninggalkan piring berisi bakso dan hendak berlari ke kamar. Aisyah, nggak perlu lari. Aku memegang tangannya. Dia menoleh dan berusaha melepas tanganku. Maaf, duduk aja lagi, Zah. Habisin baksonya. Aku temani sampai Mami masuk. Aisyah kembali duduk, tapi terlihat gugup dan kaku. Entah mengapa kami harus berada pada situasi ini. Bersambung.